Oke, selamat siang semuanya. Eh, Kita ketemu lagi di mata kuliah Desain dan Evaluasi Antarmuka. Ya. Eh, Sebelum mulai, mungkin saya ini ya, karena minggu lalu saya lupa, ternyata lupa posting kuisnya. Jadi untuk kuis yang minggu lalu itu saya buka minggu ini. Ya, jadi minggu ini kuisnya ada dua. Ya, silahkan dikerjakan. Saya sudah set langsung banyak ya, sampai beberapa pertemuan ke depan. Ya. Nanti saya lanjutin sampai untuk pertemuan terakhir ya. Jadi itu perlu diingat-ingat minggu ini kuisnya dua ya, yang pertemuan 8 dan 9. Oke, ya itu aja sih. Nah, berikutnya itu ini materi kita hari ini adalah intinya itu menghitung confidence interval. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan banyak rumus ya. Ada banyak sekali rumus ya. Bukan confidence interval, sorry. Tapi lebih ke ini, apa namanya, memastikan ya, memastikan secara statistik apakah hasil yang kita punya itu sudah betul-betul mewakili populasi atau belum ya. Jadi hari ini itu kita akan lihat ada banyak sekali rumus ya. Jadi karena tiap rumus itu penggunaannya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka kita pakai rumus yang ini ya. Kalau kasusnya beda ya rumusnya harus diganti ya. Gitu. Kan kita kan eh, kalau kita punya sebuah interface kan kita pasti akan ngetes ya, kita testing dan kita akan dapat hasilnya ya, entah ngetesnya itu pakai kuesioner atau pakai task time, performance matrix dan lain sebagainya. Nah, kita pasti akan dapat yang namanya hasil ya, output. Nah, outputnya itu kan kita anu ya, nggak bisa langsung bilang wah ini misalnya ketemu hasilnya nih skornya rata-rata 70 dari 100 gitu. Nah, apakah 70 ini sudah betul-betul mewakili populasi atau belum gitu loh. Jangan-jangan kita ada yang salah metode gitu kan. Nah, ini makanya judul materinya nih, did we meet or exceed our goal ya, apakah kita tuh betul-betul sudah memenuhi goal kita atau belum gitu loh. Sudah betul-betul tercapai belum sih goal kita gitu loh. Oke. Nah, nanti sih sebenarnya kalau untuk ngitungnya kalian nggak perlu ngitung manual karena ini kan bukan mata kuliah matematika ya. Jadi bukan masalah kalian bisa ngitungnya atau enggak, tapi intinya kalian paham penggunaan rumusnya atau ya rumusnya itu. Untuk ngitungnya kalian bisa pakai bantuan aplikasi statistik ya, ada banyak ya gitu. Ini sebetulnya dipakai waktu di ini sih kelas offline karena kan ini kan semuanya aplikasi mobile ya. Ini mobile semua gitu supaya bisa dicoba di kelas gitu ya. Tapi kalau sekarang karena kita online ya semua pada bisa pakai laptop ya pakai Excel aja bisa ya. Di Excel sebenarnya semuanya sudah ada ya gitu. Atau kalau nggak ada pun ya kalau misalnya bingung di Excel nyarinya bisa pakai di browser juga ada ya di internet itu ada websitenya buat ngitung-ngitung kayak gini ya. Jadi kalau yang ini aplikasi emang untuk yang versi Android ya gitu. Nah, misalnya ini nih, katakanlah kita ngetes ya, ngetes sebuah antarmuka ke 9 orang. Jadi ada 9 responden. Nah, ternyata 8 dari 9 pengguna itu bisa menyelesaikan tasnya. Ya, 8 dari 9 tuh berhasil gitu loh. Nah, apakah kita itu bisa cukup yakin bahwa 8 dari 9 itu kan berarti sekitar berapa ya? Hampir 90% ya. Ini kan 8 dari 9 itu kan berarti sekitar 88% mungkin ya. Nah, apakah kita bisa langsung bilang 88% responden itu berhasil gitu loh? Apakah kita tuh yakin dengan hasilnya itu? Nah, pertanyaannya kan di situ, ya kan? Jangan-jangan ada yang salah gitu kan? Nah, itu tujuan kita memastikan itu, ya sebetulnya gitu. Nah, jadi untuk itulah yang namanya statistik itu dibuat ya. Jadi sebenarnya metode statistik itu kan sebenarnya ngomongin masalah populasi ya. Jadi kan gambaran populasi itu kan kayak gini ya. Apapun kasusnya itu bentuk populasi selalu begini ya. Jadi misalnya nih kalau saya tanya ya, manakah yang paling banyak ya? Orang yang pintar, orang yang tidak pintar, atau orang yang biasa-biasa aja gitu. Nah, pasti jawabannya orang yang biasa-biasa itu yang paling banyak populasinya di dunia ya. Jadi orang pintar itu misalnya ini
yang apa? Yang paling bodoh itu di kiri ya, yang paling pintar di kanan ya. Ini anggaplah ini sumbu X-nya ini tuh skor gitu ya. Ini misalnya kalau dikasih soal ujian gitu loh. Dikasih soal ujian nilainya minimal 0, maksimal 100 gitu ya. Nah, pasti sebagian besar itu akan dapat nilainya yang di tengah-tengah ya. Mungkin ada yang dapat 50 itu yang paling banyak, terus mungkin ada yang dapat berapa ya? 70, mungkin ada yang dapat 30. Nah, kayak gitu ya. Intinya orang yang biasa-biasa aja itu pasti yang paling banyak ya di tengah. Nah, orang yang dapat skornya tinggi itu pasti sedikit, ya. Orang yang dapat skornya jelek itu juga pasti sedikit. Nah, kebanyakan itu akan berkumpul di tengah, ya. Apapun kasusnya ya, ini itu kasusnya masalah nilai, ya. Misalnya kita ganti kasus yang lain gitu ya, masalah umur gitu ya, usia gitu ya. Nah, rata-rata negara itu, misalnya yang ini usianya 0 tahun, yang ini 100 tahun. Nah, paling banyak orang tuh di mana ya? Pasti di tengah juga, ya. Pasti di tengah-tengah. Kayak misalnya nggak usah 100 lah maksimal. Jarang ya ada orang umur 100 ya. Jadi ini kalau bayi baru lahir kan 0, jadi ya ini kirinya 0. Nah, yang paling kanan ini mungkin usia berapa rata-rata orang 70 mungkin ya. Nah, kebanyakan tuh pasti akan berada di sini tetepan ya. Ini mungkin sekitar usia 20 sampai 50 ya. Itu adalah populasi terbanyak ya. Gitu. Kalau mau diganti kasus yang lain juga sama aja. Bentuknya kecenderungannya seperti ini. Meskipun nggak selalu ya. Kadang-kadang ada beberapa anomali ya. Kayak misalnya negara kayak apa ya, kayak Jepang gitu ya, di mana orang banyak yang nggak nikah itu ya, otomatis ininya kosong ya. Ini grafiknya cenderung gunungnya di kanan, isinya orang-orang udah tua semua gitu kan. Karena orang nggak pada nikah gitu misalnya. Ya memang ada yang seperti itu, tapi kalau secara normal sih umumnya begini ya. Makanya ini disebut sebagai distribusi normal ya, yang seperti ini. Normal itu ya gunungnya tuh ada di tengah ini loh, bukan di kiri, bukan di kanan ya, tapi di tengah. Nah, kita kalau apa namanya melakukan uji statistik ya istilahnya ya, itu kita seringnya sih mengasumsikan distribusinya normal gitu. Meskipun mungkin nggak selalu kayak gitu juga ya. Misalnya kayak tadi masalah ujian ya, dikasih soal ujian gitu ya. Bisa jadi kan memang satu kelas nih isinya anak pintar semua ya. Skornya di antara 90 sampai 100 semua gitu kan juga mungkin aja ya. Ada kemungkinan seperti itu kan. Tapi ya hampir nggak mungkin gitu. Kemungkinannya kecil ya. Meskipun ya bisa aja kayak gitu ya. Jadi distribusi itu bisa jadi tidak normal gitu loh. Bisa jadi gunungnya ada di kanan semua gitu juga bisa aja. Tapi ya secara default ya kalau kita nggak tahu ya distribusinya seperti apa ya anggap aja normal gitu ya. Kebanyakan orang ada di tengah gitu. Jadi paham ya masalah ini ya distribusi normal. Intinya ini sebaran data gitu loh. Nah, sebetulnya yang mau kita pastikan itu adalah kalau kita sedang melakukan pengujian ya seperti ini ya. Eh, misalnya kita ngetes ya 8 dari 9 orang itu berhasil menyelesaikan tas ya. Nah, 8 dari 9 orang itu apakah ada di sini atau enggak gitu loh. Itu termasuk orang-orang yang ada di tengah atau enggak. Kalau iya, ya berarti memang data kita sudah mewakili populasi gitu. Tapi kalau enggak, jangan-jangan orang 9 orang yang kita pilih itu asalnya kebanyakan dari yang sisi kanan sini ya, outlier gitu loh. Hanya satu orang yang di tengah gitu kan. Nah, kan jadi kacau kan. Nah, itu makanya kita perlu lakukan uji statistik ya. Gitu. Nah, ini ada dua macam outlier ya, atau istilahnya tail ya, ekor itu ada yang ekornya di kiri, ada yang di kanan ya, atau yang one tail itu satu sisi doang ya. Gitu. Jadi kalau data kita itu ternyata orang-orangnya masuk di daerah sini ya, berarti itu sebenarnya tidak bisa dibilang mewakili populasi. Kita harus ngetes ulang gitu. Tapi kalau di sini ya berarti sudah mewakili populasi. Nah, ini batasnya tuh ini ya 1,65 ya. Nilai Z-nya. Ini nilai Z namanya. Gitu. 0 tuh artinya rata-rata ya, median di tengah gitu. Kalau di sebelah kiri ini namanya ya minus, sama nilainya tapi minus. Jadi kayak di atas nih. Ini minus 196, yang ini 196 gitu ya. Oke, ya itu secara konsep seperti itu ya. Kita mungkin langsung ke kasusnya aja ya.
Jadi misalnya nih kita ngetes apa namanya sebuah produk ya, sebuah antarmuka gitu kan. Setelah dihitung ya dari sekian orang rata-ratanya task time-nya 30 detik ya. 30 detik. Nah, kemudian target task time yang diharapkan adalah 35 ya. 35 ini artinya maksimal ya. 35 itu maksimal. Jadi kalau lebih dari ini kan berarti jelek ya. Nah, ternyata hasil kita tuh di bawah 35 yaitu 30. Berarti sudah cukup oke dong, ya kan? Sudah cukup oke. Nah, tapi jangan senang dulu ya. Kita perlu hitung yang namanya confidence intervalnya dulu ya. Confidence interval itu adalah kalau misalnya sampelnya diganti, itu kira-kira nilainya akan bergeser sejauh apa gitu loh. Nah, setelah dihitung ternyata nilainya 12 detik ya confidence intervalnya. Berarti 12 detik artinya data kita tuh bisa geser ke kiri sebanyak 6, bisa geser ke kanan sebanyak 6 gitu. Ke kiri 6, ke kanan 6 karena totalnya 12 kan. Nah, itu. Jadi bisa aja kalau respondennya diganti nanti rata-ratanya turun jadi 25 itu juga bisa ya. Atau naik jadi 33. Nah, itu juga bisa karena masih dalam rentang ini. Ya, itu namanya confidence interval. Ya. Nah, apa namanya? Kita kan jadi was-was gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau kita ganti respondennya nanti ketemunya jatuhnya di sini kan gitu. Ya kan? Ketemunya di 35,5 gitu kan kacau ya karena ternyata ada kemungkinan dia melebihi limitnya gitu. Ya itu contoh aja sih. Oke, nah sekarang kita mulai apa namanya? Pelajari rumusnya ya, mulai dari yang gampang dulu ya, dari yang gampang dulu. Nah, pertama adalah ini. Rumus yang pertama ini digunakan untuk completion rate atau task sukses ya atau tingkat keberhasilan ya. Dan ini rumus ini dipakai kalau jumlah sampelnya sedikit ya. Sedikit itu adalah eh, ketika ada salah satu, jadi kan completion rate atau task sukses itu kan ya, isinya cuma berhasil atau gagal gitu kan. Sukses atau gagal. Nah, syaratnya menggunakan rumus ini itu adalah salah satu harus ada yang nilainya 15 atau kurang ya. 15 atau kurang. Ya, kurang dari 15 nih. Ini 15-nya nggak ikut berarti ya. Kalau udah ada 15 berarti dia sudah tidak bisa dianggap kecil lagi gitu. Jadi salah satu ya antara yang sukses atau yang gagal itu harus kurang dari 15 ya. Baru kita bisa pakai rumusnya ini ya. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini ya. Jadi apa probabilitas keberhasilan ya dimasukin n-nya tuh jumlah orang keseluruhan terus dibagi x-nya tuh yang berhasil menyelesaikan tugas ya ya dan seterusnya. Nah, kalau mau gampang kalian bisa pakai Excel ya. Ini di Excel tuh langsung pakai rumus binom di sini ya, selesai. Gitu. Tapi kalau rumus aslinya sebenarnya cara ngitungnya seperti ini ya. Kalau di Excel bisa pakai yang ini ya atau yang ini gitu. Ini kan contoh doang ya. Yang sebelah kanan nih untuk yang apa namanya kumulatif ya. Kumulatifnya false atau true ya. Kumulatif tuh maksudnya buat nentukin ini loh. Apa namanya tailnya ini loh. Dijumlahin atau enggak ya. Ya kalau bingung di set aja false ya. Gitu. Nah, jadi kan tadi kita kita coba lihat contohnya ya dari rumus yang tadi ya. Kan jumlahnya yang sukses atau yang gagal kan harus ada yang kurang dari 15. Nah, tadi dari yang apa namanya kasus yang ini kasus yang pertama tadi ya, yang di slide 1 tadi, 8 dari 9 responden itu berhasil ya. Artinya 8 orang berhasil, yang satu gagal ya. Jadi ada 8 yang berhasil, yang satu gagal. Nah, artinya kalau 8 dari 9 itu kan berarti anu ya, apa namanya, nilainya sekitar berapa ya, 88 ya, 88% kan, sekitar itu. Ya. Nah, target kita itu sebetulnya hanya 70%. Ya. 70% artinya kan sekilas sudah memenuhi ya, 8 bagi 9 tuh sekitar 88% kan. Nah, padahal targetnya hanya 70%, berarti sudah memenuhi dong. Nah, jangan senang dulu, kita tes dulu pakai yang binomial distribution tadi ya. Jadi kita tinggal masukin apa namanya?
Kalau binomial distribution itu sebenarnya dia mainan peluang, ya, peluang. Jadi apa namanya, kan 8 dari 9 berhasil. Nah, yang kita tes itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan ketika ini 8 responden berhasil itu kita hitung. Jadi kita masukin ke rumus binom dis, masukin 8 ya sama 9 sama probabilitas keberhasilan ya, targetnya yaitu 0,7 ya. Maka hasilnya adalah ini 0,15 ya. Gitu. Nah, terus kemungkinan apa namanya? 9 orang berhasil, ya itu juga harus dihitung ya. Masukin 9 ya sama 9 terus sama 0,7 ketemu 0,04 ya. Nah, ini kan istilahnya anu ya, 8 dari 9 responden ini kan sama 9 dari 9 responden ini kan yang tidak mungkin terjadi ya, atau batasnya gitu loh. Jadi 9 dari 9 responden kan itu kan anu ya, nggak mungkin terjadi ya, karena yang terjadi adalah 8 dari 9. Nah, tapi 8 juga harus dihitung karena itu batasnya. Jadi kan ketemu yang 8 dari 9 responden itu hasilnya 0,15, sedangkan yang 9 dari 9 itu 0,04. Nah, ini dijumlahkan ya, hasilnya 0,196 gitu. Nah, 0,196 itu dikurangkan ke 100% ya, atau 1. Jadi 1 dikurang 0,196, ketemulah hasilnya 80,4% ya. 80,4% ini apa? 80,4% itu adalah tingkat keyakinan bahwa hasil kita itu sudah memenuhi ini syarat bahwa di atas 70% ya. Kan tadi hasil kita kan 88% itu loh. Nah, tingkat keyakinannya berapa? Nah, ini 80% kita yakin gitu. Jadi artinya lumayan yakin ya. Gitu. Itu cara bacanya gitu ya. Bingung ya? Ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Intinya adalah kita di sini menghitung seberapa yakin kita dengan data kita ya. Ya ini, kita 80% yakin. Ya kan kadang-kadang orang kalau ditanyain kamu seberapa yakin gitu. 100% yakin. Oh, berarti itu yakin banget ya. Kadang mungkin ada juga yang seberapa persen kamu yakin. Mungkin ada juga yang jawab ya cuma 50% ya. Artinya ya antara yakin dan tidak yakin itu, ragu-ragu. Nah, itu 50% gitu ya. Nah, ini 80%. Artinya ya lumayan yakin tapi nggak yakin-yakin banget. Gitu ya. Oke. Ini kalau mau dihitung pakai manual ya, pakai rumus yang di atas tadi itu juga bisa ya. Nah, hasilnya sama sih ya. Hasilnya sama gitu. Ya kan 80,4 kan ini juga sama ya. Nah, terus kemudian di beberapa literatur itu ada yang menganggap bahwa rumus ini tuh sebenarnya kurang akurat gitu ya. Lalu dia coba modif sedikit ya, dimodif sedikit, dia ambil probabilitas tengahnya gitu. Probabilitas tengah. Jadi nilainya itu nilainya ini dibagi dua tadi. Jadi kan kita akan dapat ini ya, dapat kemungkinan ketika 8 responden yang berhasil sama kemungkinan ketika 9 responden yang berhasil. Nah, ini skornya ini dibagi dua ya. Ini juga dibagi dua gitu. Jadi 0,196 ini dibagi dua ya. Gitu. Sorry. Yang 9 ke 9-9-nya enggak ya. Yang hanya 8-8 aja karena 8 ini kan batasnya ya. 8-nya kan batasnya. Jadi hanya yang 8 dari 8 responden itu dibagi dua peluangnya, sedangkan yang 9 dari 9 ini nggak dibagi dua karena kan 9 dari 9 kan nggak mungkin terjadi ya. Tadi yang terjadi kan 8 dari 8 ya, dan itu batasnya, makanya itu dibagi dua. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Skornya pasti lebih tinggi karena kan yang ininya kan kita bagi dua jadi berkurang dong ya pengurangnya ya. Tingkat keyakinannya naik jadi 88% ya. Itu namanya mid probabilitas ya. Ini juga boleh dipakai ya. Gitu. Karena yang tadi yang exact probability itu dipandang kuno ya, konservatif itu kuno, jadi dicari yang namanya mid probabilitas. Jadi untuk yang pas yang batas ke apa responden berhasilnya itu nilainya dibagi dua ya. Karena bisa jadi mungkin berhasil mungkin enggak gitu ya di situ ya. Oke. Nah, kemudian kalau mau ya ini yang saya bilang tadi ada beberapa rumus yang ada versi online-nya ya. Kalian bisa buka di sini.
Di webnya ini kalian tinggal masukin aja ya. Jumlah respondennya 8 dari jumlah respondennya 9, yang berhasil 8 ya. Kemudian targetnya 70% ya. Terus ya harus di atas 70% kan, terus disubmit ya. Nah, ini hasilnya. Ketemu ini 88% ya. Gitu. Nah, itu tadi untuk yang jumlah respondennya sedikit ya, jumlah responden kecil, yaitu salah satu antara sukses atau gagal itu harus di bawah 15 syaratnya. Nah, kalau jumlahnya itu dua-duanya di atas 15, maka kita harus pakai rumus yang ini. Ya. Jadi ini dua-duanya harus di atas 15 ya. Artinya kalau misalnya jumlah yang sukses itu ada 100 orang, terus yang gagal ada 10 orang, itu kita nggak bisa pakai yang ini. Ya. Karena yang gagal itu masih di bawah 15. Jadi harus tetap pakai yang rumus yang tadi, ya, yang binomial distribution. Tapi kalau dua-duanya itu di atas 15, baik yang berhasil maupun yang gagal, nah baru kita pakai yang ini, large sample test. Ya, ini rumusnya. Gitu. Nah, ini di Excel seperti ini rumusnya, ya. Norm S distribution, ya. Gitu. Ini contoh soalnya, ya. 85 dari 100 itu bisa menemukan produk yang diminta, artinya berhasil ya. 85 dari 100 orang itu berhasil. Berarti yang gagal ada 15 ya. 85 dari 100 berarti 85% ya. Berarti kan sebenarnya sudah memenuhi target ya. Targetnya adalah 75. Nah, seberapa yakin kita terhadap data kita? Nah, hitunglah pakai normal distribution ini ya. Nah, normal distribution ini dia itu nerimanya adalah nilai Z ya. Nah, nilai Z itu yang kayak gimana? Nah, itu kita harus hitung manual di sini ya. Gitu. Jadi di sini kan ada P yang ada capingnya ini adalah eh, probabilitas aktual ya. Setelah dites itu yang berhasil berapa. Terus yang P biasa ini targetnya 0,75. 100 ini jumlah respondennya. Jadi kita masukin ke sini berarti. Berarti 0,85 dikurangi 0,75 bagi akar dari 0,75 dikalikan 1 min 0,75 dibagi 100. Gitu. Ini gambar ini. Iya. Nah, jadi kalau kita hitung ya, kita masukin ke sini itu hasilnya ini ya. Nilai Z-nya 2,309 ya. Seharusnya atau kita coba hitung aja ya. Pakai ini bisa nggak ya? 0,85 nah ini dikurangi 0,75. Wah, ini akarnya nggak bisa ya. Ini cuman kalkulator eh, sederhana ya. Kita coba pakai ini ya. Semoga ini bisa panjang ya. 0,85 dikurangi 0,75 dibagi wah, ini nggak bisa panjang. Langsung kehitung. Ya itulah intinya. Pokoknya coba dihitung sendiri aja, nanti ketemu akan nilainya segini ya, 2,309 ya, nilai Z-nya. Yang ini tadi, ketika ini dimasukin ya, 0,85, 0,75 terus diakar bla bla bla, ini ketemu nilai Z-nya itu 2,309 ya. Nah, 2,309 itu dimasukin ke sini, ke rumus ini ya. Ketemulah skornya 0,989 sekian ya. Nah, ini hasil akhirnya ya. Berarti 98,95% kita yakin bahwa 75% responden itu berhasil menyelesaikan tugas ya. Setidaknya 75% ya. Karena hasil kita kan sebenarnya 85 ya. Gitu. Targetnya 75 ya. Nah, berarti kalau cuma target 75 kita 98,9% yakin bahwa bisa memenuhi target ini. Gitu. Ceritanya gitu ya. Ini contoh yang lain ya. 233 dari 250 responden berhasil menyelesaikan tugas. Ya, sama. Masukin aja ke sini ya. 233 dibagi 250 itu adalah 0,932 ya. Targetnya 90.
atau 0,9. N-nya 250. Nah, masukin ke sini set ini ketemu nilai 1,687 ya. Nah, masukin ke rumus yang tadi ketemu persenannya 0,95 ya. Berarti 95% kita yakin bahwa 90% responden bisa menyelesaikan tugas ya. Jadi maksudnya 95%, 95,42% kita yakin bahwa target ini akan terpenuhi gitu loh. Ceritanya gitu. Ya, itu tadi apa namanya? Untuk task sukses ya. Task sukses itu kan nilainya hanya dua macam. Berhasil atau gagal ya, true or false ya. Nah, kalau untuk yang skor yang lain gimana? Ya, misalnya satisfaction score. Ini satisfaction itu tingkat kepuasan. Ya, nilainya bisa 1 sampai 5, 1 sampai 7 atau berapapun ya nilainya ya. Yang jelas beda sama yang tadi. Kalau ini kan nilainya hanya berhasil sama gagal ya, true or false gitu ya. Dua macam doang. Tapi kalau yang ini bisa macam-macam nilainya ya. Nah, ini caranya ngetes gimana? Nah, caranya ngetes kalau yang model begini itu kita bisa pakai t-test ya. Kita nggak bisa lagi pakai probabilitas ya. Probabilitas itu kan untuk yang berhasil dan enggak gitu ya. Karena hanya dua dua macam nilai ya. Tapi kalau yang ini banyak macam kita harus pakai yang t-test ya. Nah, untuk t-test ini kita apa namanya? Harus hitung nilai t-nya dulu ya. Namanya juga t-test ya. Nilai t-nya kita hitung ya. Ketemu nanti baru dimasukin ke ke sini ke rumus t distribution ya. Gitu. Ini rumus Excel-nya yang ini. Gitu. Ya, mungkin kita langsung lihat kasusnya aja ya. 20 responden itu diminta melakukan beberapa tugas ya, task. Ya, habis itu dikasih kuesioner SUS ya, isinya 10 pertanyaan ya. Nah, setelah dihitung ya dari 20 responden itu rata-rata SUS-nya adalah 73 ya, standar deviasinya 19 ya. Skornya maksimal 100 ya, 0 sampai 100. Nah, rata-ratanya ternyata 73 ya kepuasannya. Standar deviasinya 19. Nah, targetnya itu 67 ya. Berarti harusnya sudah memenuhi ya. Tapi jangan yakin dulu. Kita harus hitung pakai namanya t-test ya. Jadi kita masukin tadi ya. 73 itu adalah rata-rata skornya, 67 adalah targetnya ya. 73 dikurangi 67 ya, dibagi dengan S. S itu adalah degree of freedom ya. S itu harusnya eh sorry. Yang S itu standar deviasinya ya. Standar deviasinya. Degree of freedom-nya nanti yang di sini ya. S-nya itu standar deviasi itu yang ini ya. Standar deviasinya 19 ya. Nah, ini 19 itu dimasukin ke sini ya, terus dibagi jumlah N-nya. N-nya kan 20 ya. Ya, terus dihitung aja, ketemulah angka 1,41. Ini adalah nilai T-nya ya. Nilai T-nya. Nah, nilai T-nya ini kita masukin ke sini menggantikan X. Nah, terus yang di sini ada degree of freedom. Degree of freedom itu adalah jumlah responden dikurang 1. Ya, yaitu 20 dikurang 1. Jadi ketemu 19. Nah, tadi masa salah salah ngira, yang ini 19 saya kira degree of freedom-nya ya. Nah, di sini baru masukin degree of freedom 19, ketemulah skor segini ya, 0,91. Oke. Berarti bisa disimpulkan bahwa 91% kita yakin bahwa target 67 ini akan terpenuhi. Gitu ya. Seberapa yakin? Nah, 91% kita yakin. Gitu. Oke, contoh yang lain lagi ya. 172 responden itu nyobain ya. Terus hasil kuesionernya 80 ya rata-ratanya ya. Standar deviasinya 23 ya. Nah, kemudian targetnya 75. Nah, apakah memenuhi atau tidak? Nah, kita masukin lagi ke rumus yang tadi ya. 80 kurang 75 dan seterusnya, ketemu nilai T-nya 2,85 ya. Nah, 2,85 masukin ke rumus Excel yang tadi ya. Ketemu nilai 99,75 ya. Berarti 99,75% kita yakin bahwa targetnya terpenuhi ya. Gitu. Gampang ya. Nah, makin lama makin gampang, wong kita cuma tinggal pakai Excel doang ya. Sama ya paling ini sih. Ini yang agak, tapi ini pun juga nggak rumit ya ngitungnya ya. Yang penting hati-hati aja ya. Karena kadang-kadang gini loh. Yang jadi masalah itu adalah kalau ngitung itu di sini ada bagi dan di sini ada bagi juga ya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi nanti takutnya itu ketika kalian membagi
itu nilai yang di atas ini ya, 80 dikurang 75 yaitu 5 ya. 5 nanti langsung dibagi sama 23 ya. Itu akan dikerjakan duluan ya, baru 5/23 berarti ketemu hasilnya sekitar 1/4 ya. 0 apa? 4, sekian 5 dibagi 23. 0,4 lah mungkin ya, sekitar 0,4. Nah, 0,4 baru dibagi akar 172. Nah, kalau kayak gitu jadi salah ya. Harusnya yang dikerjakan adalah 23 dibagi akar 172 duluan ya. Gitu. Ini dibagi ini dulu ya. Nah, baru 5-nya dibagi dengan itu ya. Kayak gitu. Hasilnya beda soalnya ya. Nah, itu hati-hati ya kalau pembagiannya ada banyak kayak gini ya. Kadang kalau kita langsung nulis di kalkulator tuh nanti yang dikerjakan ya ini duluan ya. Gitu karena dikiranya selevel. Padahal ini beda level, panjangnya aja beda kok. Ya. Nah, ini tadi 2,85 masukin ke sini ini udah ya. Oke. Ya, tadi itu adalah data skor ya, benchmark ya. Nilainya bisa 0 sampai 100 ya. Nah, sekarang ini nih apa namanya? Kalau misalnya nilai rating itu kan skornya biasanya continue ya. Nah, bisa nggak kalau kita ubah jadi discrete ya? Continue itu maksudnya kita ngasih skornya bebas ya. Bisa misalnya suruh ngasih antara 1 sampai 5 ya. Satu atau apa ya 1 sampai 5. Terus kita ngasih nilai 2,7 gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Itu namanya continue ya. Nilainya tuh nggak pasti ya, bisa ada koma-komanya ya. Suka-suka yang ngasih nilai. Itu namanya continue. Nah, supaya gampang hitungnya dibikin discrete boleh nggak? Ya boleh aja ya. Jadi misalnya untuk skor 1 sampai 3 ya, entah 1,5, 1,7, ya 2,4 itu semuanya akan diubah jadi 0 ya. Sedangkan yang 4 sampai 5 itu akan diubah jadi 1 ya. Nah, itu. Jadi supaya gampang hitungnya ya. Cuman jeleknya adalah presisinya berkurang karena ya skornya yang awalnya 1 sampai 5 diubah jadi biner ya, 0 sampai 1 doang ya. 0 dan 1 nih. Ya. Kayak gitu. Tapi ngitungnya jadi gampang ya. Nah, kalau kita bikin jadi biner kayak gini ya, hanya 0 dan 1 doang, kita bisa ngitung pakai rumus yang pertama tadi, yang binom dis tadi ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu skor seperti ini ya, hasil konversinya kan kayak gini, 1,1,0,0,1 ini ya. Berarti yang dapat nilai 0 itu ada 2, yang dapat nilai 1 itu ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ada 10. 10 orang berhasil, 2 gagal ya, anggap aja gitu ya. Atau 10 orang bagus, yang 2 bilang jelek ya. Berarti yang perlu kita hitung adalah probabilitas 10, 11, 12 ya. Karena yang 11 kan nggak mungkin terjadi, yang 12 juga nggak mungkin terjadi, maka kita harus hitung probabilitasnya ini. Nah, yang 10 itu kan mungkin terjadi dan itu batasnya. Jadi yang 10 nanti kita bagi 2 ya. Ya, ketemu yang kayak tadi skornya yang 10 dibagi 2, yang sisanya dijumlahin kayak biasa ya. Nah, ketemu ini. Gitu. 72,5% ya. Yakin bahwa 75% pengguna setuju ya. Gitu. Nah, ada lagi ini Net Promoter Score ini, kalau ini sih ini pakai sistem ya hitungnya ya. Jadi saya nggak bahas ya. Ini ada sistemnya gitu. Jadi kita suruh ngasih rating ketika habis make ya 1 sampai 10 ya kayak gitu. Nah, ini ya. Terus tinggal dihitung aja ya. Tapi itu nggak masuk di rumus yang di buku yang saya acu ya. Jadi nggak ada di sini. Nah, ini ringkasan rumusnya ya untuk yang tadi ya, kita ngetes data. Jadi kita bisa ngetes data yang biner maupun yang continue, semuanya bisa kita hitung ya. Tinggal dicari yang sesuai aja tergantung kasusnya ya. Gitu. Oke. Nah, ini baru separuh ya. 31 dari 60. Masih ada separuh lagi ya. Ini saya skip ya. Ya, karena waktunya kita itu kan masih dipotong ya, belum full ya jamnya. Jadi ya agak ngebut ya.
gitu. Kalau waktunya masih full, ya, misalnya kalau sudah luring, ya, semoga semester depan kayaknya kita sudah full luring ya, sepertinya. Ya, karena kalau melihat kondisinya kayaknya kok sudah fine-fine aja gitu. Ya, sekolahan juga sudah pada masuk, jadi kayaknya semester depan kayaknya sudah full. Ya. Nah, kalau di kelas ya, luring gitu kan waktunya full ya. 3 SKS berarti sekitar 150 menit ya, 2,5 jam. Nah, kita bisa nyobain ya, ngitung gitu loh. Kalau di sini kan saya hanya jelasin doang ya. Nanti kalian ngitungnya ya ngitung sendiri gitu, karena waktunya kita terbatas ya. Hanya 75 menit ya. Oke, ya jadi saya langsung lanjut aja ya. Nah, kalau yang tadi itu kita ngetes berdasarkan benchmark ya. Kita punya target ya. Kalau kalian amatin kita selalu punya target. Jadi kita ngetes terus kita punya target skornya berapa gitu loh. Jadi misalnya targetnya apa? Skornya ketemu rata-ratanya 75, target kita 70 ya. Jadi ada target yang ditentukan. Nah, di satu sisi kadang-kadang kita nggak punya target tapi kita compare ya. Misalnya kita bikin aplikasi marketplace ya, toko online gitu. Nah, pasti kita akan bandingin dong dengan toko online yang udah ada, misalnya Tokopedia atau Shopee. Bagus mana sih sama punya kita? Nah, kayak gitu. Nah, itu rumusnya lain lagi ya. Nah, itu yang bab yang sekarang ya. Statistical difference between design ya. Jadi desainnya itu ada dua pasti ya. Entah itu satunya desain punya kompetitor atau memang kita punya dua alternatif desain ya. Ya intinya ada dua desain ya, kita bandingin. Ya kayak Facebook nih. Facebook itu desainnya berubah ya. 2010 kayak gini, ini 2012, 2014, 2016. Sekarang juga udah beda lagi ya. Intinya selalu berubah. Nah, kita kan bisa compare ya, desain yang sekarang nih, yang 2022 sama yang 2016 bagus yang mana sih? Gitu. Itu kan bisa kita compare ya. Kalau kita pengen tahu ya. Nah, setelah di compare ya, yang 2016 kasih kuesioner, yang 2022 kasih kuesioner kan ketemu hasilnya. Nah, tapi kan kita nggak boleh langsung yakin ya, kita harus uji secara statistik ya. Bener nggak sih bagusan yang desain yang sekarang gitu ya. Oke. Nah, untuk desain sendiri, pengujiannya itu ada dua macam ya. Ini agak agak rumit memang ya untuk yang apa namanya dua desain karena kita bisa between subject sama within subject. Jadi desain yang tadi, desain yang sekarang ya dibandingin dengan yang 2016 itu bisa jadi kita ngetesnya ke orang yang berbeda. Jadi yang 2016 ini ke apa namanya mahasiswa kelas A, yang 2022 ke mahasiswa kelas B. Nah, kayak gitu. Jadi bisa aja between subject. Jadi desain A sama desain B ini orangnya beda ya. Atau bisa juga within subject ya, desain A sama B itu orangnya sama ya. Nah, itu nanti rumusnya beda ya. Yang ini sama yang ini rumusnya lain ya. Gitu. Nah, kita bahas yang within subject dulu. Artinya kedua desain itu dites oleh orang yang sama ya, namanya within subject. Nah, itu rumusnya pakai ini ya. Nah, ini sama kayak tadi sebetulnya ya. Kita nyari nilai T. Ya, tadi kan kita juga nyari nilai T ya untuk dites ya. Cuman nilai T-nya itu rumusnya lain yang tadi dengan yang sekarang ya. Gitu. Ini rumusnya kayak gini ya. Nah, mungkin kita langsung lihat contoh kasusnya aja ya. Nah, karena ini within subject jadi orangnya sama, jumlahnya juga sama ya. Desain A sama desain B. Nah, desain A itu setelah dihitung rata-rata skor kuesionernya itu adalah 82 ya. Sedangkan yang desain B itu 52 ya. Berarti kan desain A lebih bagus ya, desain B lebih jelek. Kesimpulannya kan gitu ya sekilas ya. Tapi apakah kita yakin bahwa memang desain A itu lebih baik dari desain B? Nah, untuk biar tahu itu kita hitung selisihnya masing-masing ya. Jadi untuk desain A, user 1 itu selisihnya berapa, user 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya ya. Dihitung difference-nya ya, perbedaannya ya. Kemudian ketemu perbedaan rata-rata yaitu 29,5 ya. Nah, itu dimasukin ke rumus yang tadi ya, T tadi ya. 29,5 kan perbedaan rata-ratanya ya. Terus kemudian dibagi standar deviasinya. Ya, ini harus dihitung lagi ya, 14,1 ini standar deviasi dibagi dengan jumlah respondennya 26 ya. Ketemu nilai ini 10,649. Nah, kalau setelah ketemu nilai 10,649 itu dimasukin ke tabel tadi ya, kok tabel rumus ya, rumus TEDIS ya, sama kayak yang tadi. Sebentar, tadi itu rumusnya TEDIS bukan sih? Saya lupa ya. Oh ya sama TEDIS ya.
rumusnya sama. T distribution ya. Nah, ketemulah 0,99999 ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalian ya kalau di kelas mungkin nggak bawa laptop, kan nggak bisa pakai Excel ya, nggak bisa pakai rumus ini. Nah, itu sebenarnya nilai ini bisa dicari pakai T-table ya, kalau mau ya. T-table bisa dicari di sini ya. Sebetulnya bisa dicari di sini ya, gitu. Nah, ini tadi misalnya nilai T-nya itu sebentar, degree of freedom 25 ya. Nilai T-nya 10,649 ya. 25 kan berarti di sini ya. Terus 10,649 itu ada di sekitar 10,10 itu mana ya? Oh ini sebentar di atas ini. Udah mentok ya. Ya, mentok ternyata nilai paling gede 3 ya. Ini 10. Jadi di kanan banget, jadi udah pasti 99, sekian ya. 9999 ini ya. Ya ketinggian sih ini nilainya ya. Absolut, makanya ini 999 semua ya. Karena ini maksimalnya 3 kok, padahal ini 10 ya. Oke. Ya ini kalau kalau manual kalau udah di atas 10 ya degree of freedom-nya 25 ya udah anggap aja 9999 semua ya. Itu nih 99,99% ya. Gitu. Ini kalau mau ngitung manual bisa pakai ini sebetulnya kalau nggak ada Excel ya. Gitu. Tapi kalau ada Excel ya masukin aja ke rumus Excel ini. Sebenarnya Excel rumus ini tuh buat nyari kombinasi antara nilai 10 dan 25 di sini gitu doang sih sebetulnya ya. Skornya di mana gitu loh posisinya. Sebenarnya cuma buat nyari itu ya. Oke. Eh, kita lanjut. Tadi itu kalau within subject ya. Kalau misalnya respondennya sama ya. Nah, kalau respondennya beda gimana? Ya, kalau between subject, nah ini rumusnya agak sedikit panjang ya, agak sedikit repot ya. Ini agak agak rumit ya. Nah, kita apa namanya? Ya ini catatan doang kalau pakai two sample t-test ya. Ini skip aja. Nah, langsung ke sini ya. Langsung ke contohnya. Jadi kita punya dua desain ya. Desain yang A itu dites ke 11 responden, yang B itu 12 responden ya. Jumlahnya beda ya. Orangnya juga beda. Nah, desain A itu hasilnya seperti ini ya, desain B seperti ini ya. Nah, kita hitung standar deviasi masing-masing ya. Ketemulah yang desain A itu 4,07, yang B 4,6 ya. Nah, baru dimasukin ke rumus yang panjang tadi ya. Seret ya. Ketemu nilai T-nya 1,102. Nah, 1,102 itu dimasukin ke T distribution ketemu 0,2835. Nah, kalau ini kita coba cari harusnya ada nih. Degree of freedom 20 ya. 20 skornya 1,1 ya. 1,1 berarti sekitar ini ya. Antara ini sampai sini ya. Berarti di sini itu sekitar ya 70-an persen ya. 70 lebih dikit. Nah, ini betul ya, 71 ya hasilnya ya. Gitu. Nah, ini baru bisa dicari kalau skornya kecil-kecil T-nya ya di sini. Gitu ya. Berarti dari hasil yang ini kita hanya yakin bahwa desain A lebih bagus tuh hanya 71% ya. Berarti masih ada 29% keraguan bahwa desain A itu lebih bagus ya. Bisa jadi desain B yang lebih bagus. Gitu. Karena skornya nanggung ya. Selisihnya nggak jauh dan orangnya hanya sedikit. Kecuali orangnya banyak ya. Misalnya kita ngetes nih desain desain A itu yang dites ada 100 orang, yang B juga 100 orang. Nah, ini mungkin hasilnya bisa naik. Ya, meskipun nilai rata-ratanya sama. Ini nanti setelah di rata-rata ya 51, yang sini yang 49, tapi kalau orangnya lebih banyak, itu nanti nilainya dia akan cenderung naik. Ya, gitu. Seperti itu. Ya. Nah, ini orangnya dikit sih termasuknya ya, hanya 11 sama 12. Ya. Oke, kemudian
Nah, ini ada apa? eh, yang rumus yang lain lagi ya. Untuk yang between subject ya. eh, Kita juga bisa ngitung pakai yang namanya chi-square test sama Fisher exact test ya. Itu juga bisa. Nah, chi-square itu kita tinggal masukin ke sini ya. Eh, Kalau chi-square itu diasumsikan anu ya, tidak ada relasi ya. Jadi semua variabel itu independen ya, tidak saling berhubungan. Ya, itu bisa pakai chi-square gitu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Rumusnya lebih gampang sih ya. Tinggal dimasukin aja ke sini ya. Ke sini 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 posisinya sesuai gitu. Tapi ini harus biner ya. Jadi ada yang berhasil sama ada yang gagal ya. Gitu. Nah, dimasukin ke sini ya. Ini contohnya langsung ini ya, langsung hitung ya. Misalnya yang berhasil itu 40, yang gagal 20 ya desain A ya. Totalnya 60. Nah, desain B yang berhasil 15, yang gagal 20 ya totalnya 35 ya. Nah, nilai-nilai ini dimasukin sesuai posisinya ya. Tadi kan ada posisinya nih. A, B, C, D, M, N, R, S, N ini ya. Nah, ini dimasukin sesuai posisinya ya. Terus kan ketemu nilai ini ya, nilai C ya. Nilai C-nya itu dimasukin ke sini ya. Nah, ini 5. Ini bukan X kuadrat ya. Ini bukan X kuadrat tapi ini memang simbol C square ya. C square itu rumusnya X2 ini ya. Jadi jangan terus nanti diakar hasilnya ya. Jadi ini kan ketemu 5,14 ya itu X kuadrat. Berarti X-nya 5,1 berarti akar dari 5 dong. Enggak gitu ya. Ini angkanya langsung dimasukin aja ke sini ya. Ketemulah ini 0,0234 ya. Gitu. Itu nilai distribusi C square-nya ya. Gitu. Nah, ini untuk yang jumlah sampelnya besar ya. Nggak bisa untuk sampel kecil ya, kurang cocok ya. Nah, ini ada beberapa contoh lagi ya. Gitu. Terus tadi, nah ada lagi ya selain C-square itu ada yang namanya tuh proportion test ya. Tapi kalau dihitung itu sebenarnya nilainya hampir sama dengan yang C-square ya. Secara hasil, cuman beda perhitungan aja ya. Ya nggak sama persis, cuman mirip ya. Gitu. Terus ada lagi yang namanya Fisher exact test ya. Eh, Apa namanya? Ini cuma buat ngenalin rumus yang lain doang ya, tapi sebenarnya jarang dipakai sih. Ya, tapi cuma biar tahu aja bahwa ada rumus juga selain itu. Gitu. Kalau yang apa namanya? Eh, Kalau yang Fisher exact tuh nilainya itu nilai pasti gitu loh. Kalau yang chi-square tadi kan hanya prediksi ya, tapi kalau yang Fisher exact tuh nilai pasti ya, saklek gitu ya. Nilainya sekian gitu. Agak lebih ketat ya. Nah, tapi penempatannya sama tinggal ditaruh ke sini aja ini faktorial semua ya. Rumusnya ngapalinnya sih gampang ya, gitu. Terus ada rumus yang lain lagi ya. Apa namanya? Namanya McNemar exact test ya. McNemar exact test. Ini penempatannya sama kayak chi-square ya, cuman rumusnya pakainya yang ini. Ya ini rumus yang di apa namanya? Slide yang awal-awal tadi ya, buat ngitung probabilitas ya, gitu. Ya ini tinggal dimasuk-masukin ya kayak gitu ya. eh, Rumusnya banyak sekali tapi gini, sebetulnya nanti yang banyak dipakai itu hanya sedikit ya. Jadi kalau di yang sesi pertama yang pakai benchmark tadi itu kan rumusnya memang hanya sedikit dan gampang-gampang ya. Kalau respondennya sedikit dan datanya itu biner, kalian bisa pakai yang ini ya, rumus ini, rumus probabilitas ya. Kalau datanya sedikit dan biner ya. Kalau datanya banyak dan biner itu bisa pakai yang mana tadi? Nah, ini datanya banyak dan biner itu bisa pakai yang ini ya. Terus kalau datanya itu apa namanya? Bukan bukan biner ya, tapi datanya kontinu
bisa pakai rumus yang ini ya. Nggak peduli jumlah sampelnya berapapun, itu pakai yang ini ya. Gitu. Jadi yang pertama tadi rumusnya ada 3 ya. Ada 3. Terus kalau yang ini yang di bit apa? Yang pakai 2 desain ya. Mana tadi? Untuk yang bandingin 2 desain itu rumusnya yang dipakai yang ini doang ya. Ini yang within subject ya. Kalau respondennya sama, itu ngetes 2 desain, nah bisa pakai rumus yang ini ya. Tapi kalau respondennya beda, ya pakailah yang ini ya. Itu aja sih yang pokok ya sebetulnya. Itu. Yang lain sih hanya untuk tambahan aja ya, tambahan informasi gitu. Itu 2 tadi udah cukup akurat ya. Gitu. Jadi nggak perlu sampai yang chi-square atau yang apa namanya eh eksak Fisher tadi ya, Fisher eksak atau yang McNemar gitu ya. Agak rumit karena ya tadi yang chi-square ini test of independence ya. Jadi data kita itu diasumsikan semuanya independence. Nah, itu kan repot ya, independence itu piye gitu ya. Gimana sih independence itu? Jadi gini misalnya kalau kita ngetes desain itu kan kadang-kadang nih usia itu kan akan berpengaruh terhadap hasil ya. Jadi semakin tinggi nilai usia itu akan semakin jelek hasil skornya ya. Asumsinya kan gitu. Nah, berarti kan dia nggak independen ya. Ada relasi antara usia dengan desain ya. Nah, berarti nggak bisa pakai yang ini, yang chi-square. Kalau chi-square itu kan harus independen ya, harus nggak terikat gitu loh. Padahal itu tadi ada ikatan gitu ya. Nah, jadi ini kasusnya khusus ya, kayak gini-gini ya. Nah, makanya kalau bingung ya nggak usah pakai yang itu ya, kayak yang ini aja. Meskipun ya ada beberapa kondisi yang akan lebih akurat kalau pakai yang chi-square, tapi kan daripada kita bingung ya, apa namanya, ini bener nggak ya pakai yang ini ya? Ya biar aman sih pakai ini aja, gitu. Oke, ya sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin kayaknya materinya sudah habis. Iya. Adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Nggak ada? Oke, ya sudah kalau nggak ada ya mungkin saya rasa kelas kita cukup sampai di sini ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan libur ya, 2 minggu lagi ya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan ya, ada 2 ya, yang minggu kemarin sama minggu ini ya. Oke, thank you semuanya.